Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Rashid, BP 19010003. Saya akan menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, cakupan barang dalam persediaan, biaya persediaan, dan yang terakhir, sistem pencatatan persediaan. Definisi persediaan menurut PSAK nomor 14 R 2008. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, aset yang masih dalam proses produksi untuk penjualan. Yang ketiga, aset yang dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan berdasarkan perusahaan manufaktur adalah raw materials inventory atau bahan baku. Bahan baku diproses menjadi barang setengah jadi atau work in process inventory, lalu selanjutnya diproses lagi hingga menjadi barang jadi atau finished good inventory. Bagi entitas jasa, biaya jasa yang belum diketahui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Selanjutnya, cakupan barang dalam persediaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan mengakui persediaan? Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan saat telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Klasifikasi barang dalam persediaan mencakup barang pada satu entitas dan miliknya. Yang kedua, barang pada satu entitas tapi bukan miliknya. Dan yang ketiga, barang milik entitas namun tidak ada padanya. Kesulitan pada penentuan perpindahan hak kepemilikan adalah pada saat barang dalam transit dan barang konsinyasi. Barang dalam transit adalah tanggung jawab finansial diindikasikan dari istilah pengiriman atau shipping term, yang biasanya diistilahkan sebagai free on board, FOB. FOB terbagi dua, yaitu FOB destination dan FOB shipping point. FOB destination adalah biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang. Pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. Sedangkan FOB shipping point, biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan. Pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang, dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut dalam persediaannya. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan menggunakan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Pihak penjual yang dititipkan barang tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Itulah penjualan konsinyasi. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah beralih, seharusnya risiko dan manfaat dari kepemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Tetapi bagaimana jika penjual masih memegang risiko dan manfaat dari kepemilikan atas barang tersebut? Jawabannya adalah penjual masih harus mengakui kepemilikannya atas barang tersebut dan tidak terjadi pengurangan atas persediaan penjual. Berdasarkan PSAK nomor 14 revisi 2008, persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto yang mana yang lebih rendah. Sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Sistem pencatatan persediaan ada dua, sistem perpetual, yaitu pencatatan yang up-to-date terhadap persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sedangkan sistem periodik, kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, hanya pada saat perhitungan fisik atau stock of name. Dalam perpetual system, pembelian dicatat dengan mendebit akun persediaan. Yang kedua, ongkos angkut pembelian dicatat dengan mendebit persediaan. Pengembalian barang atau return dan potongan dengan mengkreditkan persediaan. Pada saat penjualan, akun beban pokok penjualan didebitkan dan akun persediaan dikreditkan. Dalam periodic system, pembelian dicatat dengan mendebit akun pembelian. Persediaan akhir ditentukan dengan perhitungan beban pokok penjualan sebagai berikut. Sistem pencatatan persediaan perpetual dan periodik. Jika terjadi transaksi pembelian,
maka jurnal yang timbul pada sistem penjualan periodik dan perpetual adalah sama, persediaan pada kas atau utang dagang. Sedangkan jika terjadi transaksi retur pembelian dan potongan harga, dalam sistem perpetual, utang dagang pada persediaan, sedangkan dalam sistem periodik, utang dagang pada retur pembelian. Jika terjadi transaksi beban angkut, maka jurnal yang timbul dalam sistem perpetual persediaan pada kas, sedangkan dalam sistem periodik beban angkut pada kas. Jika terjadi transaksi pelunasan dan potongan pembelian, maka dalam sistem perpetual yang timbul adalah utang dagang pada kas dan persediaan. Sedangkan dalam sistem periodik, maka jurnal yang timbul utang dagang pada kas dan potongan pembelian. Jika terjadi transaksi penjualan, maka jurnal yang timbul dalam sistem perpetual kas atau piutang pada penjualan, BPP pada persediaan. Sedangkan dalam metode periodik, kas atau piutang pada penjualan. Jika terjadi transaksi retur penjualan dan potongan harga, maka jurnal yang timbul dalam sistem perpetual adalah retur penjualan pada piutang dan persediaan pada BPP. Sedangkan dalam sistem periodik, jurnal yang timbul retur penjualan pada piutang. Jika terjadi transaksi pelunasan atau penerimaan kas, maka dalam sistem perpetual terjadi jurnal kas dan potongan penjualan di debit sedangkan di kreditnya piutang. Sedangkan menurut sistem periodik, maka jurnal yang timbul adalah kas dan potongan penjualan pada piutang. Perbedaan selanjutnya, saat di akhir periode, metode perpetual tidak ada penyesuaian, sedangkan metode periodik ada penyesuaian. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.